Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya, nanti apa. Oke. Ada seseorang di sini yang selama ini tuh banyak pilihan ya, banyak pilihan, tapi ternyata di sini akhirnya dia mengambil keputusan untuk memilih kamu sebagai pilihan yang sehat baginya. Kenapa? Karena mungkin di sini kamu memberikan pengaruh yang baik dalam hidupnya, kamu memberikan perubahan positif di dalam hidupnya. Sampai detik ini dia masih memiliki foto-fotomu, dia masih memiliki kenangan-kenangan yang pernah kalian buat ya di masa lalu. Dia masih sering bernostalgia, dia masih sering kalau rindu kangen sama kamu itu scroll scroll foto-foto kamu foto-foto kamu di handphone dia, atau mungkin dia sering ngeliatin story atau ya media sosialmu seperti itu ya. Ada keinginan dari dia untuk menelpon kamu di sini, ingin mengungkapkan perasaan cintanya ke kamu, ingin menunjukkan rasa sayangnya ke kamu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya kalian sudah berpisah ya, sudah tidak bersama, atau sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, tidak ada intensnya di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia sangat sedih banget, sakit hati banget ya, sedih banget akibat dari perpisahan kalian. Dia merasa terluka sekali hatinya. Ya, kenapa kalian ini berpisah? Ini karena memang dia masih memiliki banyak pilihan. Nggak hanya tentang pilihan itu selingkuhan enggak ya, atau siapa pasangan lain, nggak gitu juga. Bisa jadi pilihannya adalah dia harus memilih antara kamu atau orang tuanya dulu yang harus diprioritaskan, antara kamu atau keuangannya dulu, karirnya dulu, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh lagi banyak yang harus dia pikirkan, harus dia prioritaskan dibandingkan dengan kamu. Seperti bukan berarti kamu tidak penting, tapi dia rasa kamu itu bisa menunggu, atau dia rasa ketika semua masalah yang dia utamakan ini selesai, um, hubungan dia dengan kamu pun akan nantinya bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ada kok energi keinginan dia untuk bertemu secara langsung dengan kamu secara fisik. Jadi itu udah menjadi suatu agenda bagi dia ya. Kayak itu tuh sudah tertanam, sudah tertulis di agenda dia. Dia pengen ketemu sama kamu secara fisik, pengen ngobrol, pengen curhat, pengen cerita-cerita tentang hubungan kalian mau dibawa kemana, atau mau gimana nih hubungan, atau kamu maunya gimana, dia maunya gimana, seperti itu. Memang ada cinta yang kuat dari dia. Dia benar-benar cinta banget sama kamu kalau aku lihat di sini ya. Kalau ditanya tentang perasaan, dia cinta banget sama kamu. Cuman memang orangnya tuh punya karakter gampang banget tergoda ya. Gampang banget tergoda, bisa tergoda dengan pihak lain atau tergoda dengan sesuatu ya, karir, pekerjaan gitu. Sehingga dia sering mengabaikan kamu atau menduakan kamu ya. Kamu kayak bisa tersisihkan gitu. Tapi tetap kalau dibilang cinta, dia cintanya sama kamu. Walaupun ada yang lain ya. Dia pasti akan kembali lagi dengan kamu gitu ya. Jadi ini kayak cuman ya cuci mata kayak gitu ya, dan memang ganjen aja gitu. Tapi kalau ditanya cinta, cintanya sama kamu. Karena di sini aku lihat ada kodependensi, ada ketergantungan dia terhadap kamu. Terus itu juga ada ketergantungan dengan sesuatu hal ya, ketergantungan, bisa juga ketergantungan tentang narkoba, atau tentang keluarga, orang tua. Intinya ada indikasi di sini dia punya ketergantungan sesuatu. Dan aku lihat di sini dia masih pengen kok kenal lebih dalam tentang kamu, dia pengen tahu tentang kamu gitu ya. Aku rasa di sini. Terus itu
ya sekarang tuh lagi have fun sama teman-temannya, lagi apa ya, lagi deket-deket lah sama teman-temannya gitu ya untuk cari-cari peluang ya dalam karir, atau misalkan dia lagi bingung untuk menanggapi situasi hubungan kalian, ya dia curhat sering kayak mana ya caranya biar bisa begini 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 gitu dengan kamu ya. Intinya di sini lagi ada pengaruh juga dari teman-temannya ya. Terus, kalau aku rasa di sini dia ingin melepaskan semua mantan-mantannya, ya ingin ingin melepaskan diri dulu dari mantan-mantannya ya, dari, masa lalunya gitu. Dan dia juga pengen dulu tenang ya dari kamu, ya itu dulu sih sebenarnya. Dia pengen tenang dulu dari masa lalunya. Oke. Ada penyesalan, ada rasa bersalah yang sangat kuat di sini, sangat dalam, ada rasa malu banget sama kamu. Kenapa? Karena memang dulu dia pernah selingkuh, pernah bohongin kamu, pernah nipu kamu, dan rasa bersalah itu sangat-sangat masih membekas sampai sekarang ya. Dan kenapa? Karena dia setiap melakukannya itu selalu ketahuan sama kamu gitu loh. Dan akhirnya dari ketahuannya tindakan dia yang selingkuh, berbohong seperti itu ya, itu akhirnya menghancurkan hubungan kalian. Jadi dia merasa dia menyalahkan diri sendiri kan kenapa hubungan ini tidak terjalin dengan baik ya karena kesalahan dari dia. Padahal di sini kamu tuh orangnya udah baik banget deh ya, kamu itu orangnya baik banget, kamu orangnya bervalue, kamu orangnya elegan. Bahkan nih ya, herannya dia itu, kamu itu kayak eh, memandang kayak karirmu kok bagus sih, karirmu itu kok stabil, keuanganmu itu kok nggak banyak masalahnya, beda gitu dengan dia gitu ya. Kok bisa sih kamu sestabil itu, kok kamu tuh bisa sih nggak senyeleneh aku gitu ya. Dia ngerasa kamu tuh kayak wah hebat banget, apalagi kamu di sini kalau misalkan kamu seorang wanita, empress, kamu like a empress gitu ya. Kamu orang yang berani, kamu orang yang punya power, kamu punya orang yang kamu itu orang yang tahu mana tujuanmu ya, dan aku lihat di sini kamu orang yang tidak pernah takut dengan mengambil keputusan untuk dirimu gitu ya. Kamu berkuasa atas dirimu, kamu orang yang nggak mau mencampuri urusan orang lain jika memang itu tidak penting gitu ya. Terus itu juga apa ya, kamu itu ada inner yang beda gitu loh. Kamu paham tahu nggak sih tentang apa permaisuri ya? Dia itu punya power tapi di bidang tertentu, dan permaisuri itu mengatur segalanya tapi tanpa harus ikut campur dengan urusan orang lain gitu. Tapi apa yang dia kerjakan itu semuanya kayak ya itu menjadi kuasanya gitu loh. Paham gak sih? Kalau kalau raja itu kan ya kayak emperor itu kan dia melakukan semuanya ya, melakukan semuanya atas kehendak dia. Nah, kalau the empress itu tuh kayak melambangkan keanggunan, melambangkan apa itu keberkahan ya. Jadi dia memandang kamu itu seperti itu. Kamu itu orang yang anggun, kamu itu orang yang penuh berkah, kamu itu orang yang subur ya, secara materi kamu subur, ya mungkin juga kamu seseorang yang wanita yang cantik kalau kamu wanita, gitulah ya. Yang seperti itu, dan kamu orang yang nggak takut atas mengambil suatu resiko. Kamu orang yang berani untuk mengambil kesempatan. Kamu dikala kamu terjatuh, kamu mampu untuk bangkit lagi. Dan aku lihat di sini kamu adalah sosok yang selalu memotivasi pasangan. Itulah yang membuat dia ngerasa kayak, wah kok gini sih aku ketemu kamu gitu ya, kok kamu itu bisa sesempurna itu ya. Kamu punya value yang menurut dia itu wah gila sih, keren gitu ya. Kemudian ada Nine of One. Gini, ada satu di mana dia tuh merasa kayak dia tahu bahwa selama ini tuh yang selalu berjuang untuk hubungan ini kamu doang gitu ya. Apapun yang kamu lakukan, kayak
kamu selalu perhatian, tulus sama dia, selalu memotivasi dia, selalu membantu dia, apapun lahir, bahkan kamu sudah merencanakan sesuatu terhadap dia untuk hubungan ini bisa berhasil. eh tapi gini, selalu kenapa gagal gitu ya, dia tahu itu sebenarnya, dia paham dan kamu pun ya, kamu merasakannya. Intinya gini, kamu banyak berjuang untuk dia, kamu terlalu banyak effort sampai kamu selalu membuat rencana, strategi, dan itu semua gagal, itu semua tidak ada hasilnya. Seperti sia-sia aja kamu melakukan itu semua untuk dia gitu ya. Dan yang apa ya, hasil yang kamu dapatkan dari si memperlakukan dia dengan baik adalah hanya lelah, hanya capek, hanya apa ya? Hanya hanya kesal, ya, hanya rasa sakit. Tapi herannya dia, ya, walaupun kamu itu udah selalu disakitin dia, udah dikhianatin dia, terus dia tahu bahwa dia tidak pernah memberikan kamu quality time atau tidak pernah memperhatikan kamu, tapi herannya kamu kok tetap selalu setia gitu loh sama dia. Nah, itu keteguhan itu yang dia ngerasa kamu, wah kok keren banget sih kamu. Ya padahal kamu itu um, kalau kalau misalkan dia jadi kamu itu kayak kayak udah dia tinggalin gitu. Tapi herannya kamu walaupun kamu selalu disakiti, kamu selalu menerima dia lagi ketika dia butuh kamu, ya. Dikala dia patah hati terus kembali lagi ke kamu, kamu selalu welcome lagi. Nah, itu yang membuat dia ngerasa, "Gila, gue dimiliki banget sama lo," gitu ya. Dia ngerasa kayak, "Wah, gila sih." Kayak apa ya, dia merasa kayak dimiliki banget oleh kamu gitu, kayak dicintai banget sama kamu, ya. Kemudian ada Queen of Wands. Dia ini kalau aku rasa orang yang sangat narsis, orang yang sangat egois, orang yang sangat memperdulikan diri sendiri, ya. Sehingga apapun selama ini dia tuh selalu mementingkan diri dia sendiri, selalu membutuhkan apa, memenuhi kebutuhan dia sendiri dulu, ya, dibanding orang lain. Terus itu juga kalau aku rasa di sini dia ini tuh apa ya, orang yang terlalu percaya diri sehingga lebih ke egois ya. Jadi, sekarang setelah dia tahu keadaannya bahwa kamulah yang lebih berharga, kamulah sosok seseorang yang bervalue ya, yang selama ini dia rendahkan tapi ternyata value kamu di atas dia sekarang ya. Kamu karirnya bagus, keuangan kamu bagus, kamu bahagia dengan dirimu sendiri, kamu bisa sukses tanpa dia, kamu bisa sukses tanpa bantuan orang lain, kamu bisa berdiri tegak, sukses di kakimu sendiri. Itu menurut dia, wah kok bisa gitu ya. Sehingga di sini dia yang ngerasa kayak, oke, tidak boleh lagi untuk menyakiti orang lain. Sehingga kali ini tuh dia benar-benar berhati-hati banget dalam mengambil keputusan ataupun dalam apa itu berkata. Karena sejujurnya dia akhirnya tahu ternyata kalau dia terlalu gegabah dalam bertindak ataupun dalam mengatakan sesuatu, itu kayak menjadi bumerang bagi dia. Ternyata orang yang dia rendahkan, orang yang dia tidak hargai selama ini justru malah memiliki kesuksesan yang lebih baik dari dia gitu. Memiliki kehidupan yang lebih bahagia dibanding dia gitu ya. Dan saat ini aku lihat ada rasa kesedihan yang sangat mendalam, ada rasa bersalah karena kegagalan dari hubungan kalian ya. Kenapa hubungan ini gagal, itu masih dia ratapi saat ini, masih dia sesali, masih dia ya pokoknya sedih banget ya akibat kegagalan hubungan kalian. Dan karena ini Five of Cups, aku rasa ya akan ada kabar lagi dari dia, dia akan datang lagi ke kamu, dia akan kembali lagi ke kamu ya, untuk ya mungkin memperbaiki hubungan seperti itu. Dan aku lihat di sini dia tersadar sih, dia tahu ya bahwa hubungan ini tuh kok ya semakin dipegang teguh kok semakin menyakitkan. Bahkan orang-orang sekeliling dia ya teman, ya keluarga, ya bahkan kamu keluarga dan temanmu pun mungkin yang tahu hubungan kalian ini pun tahu bahwa hubungan ini kok ya sesulit ini. Tapi aku lihat dari si dia, ini tuh sudah punya keyakinan bahwa memang orang yang dia inginkan, orang yang dia mau jadi pasangan dia, orang yang sangat dia cintai dalam hubungan ini tuh cuman kamu. Sehingga sebenarnya itu apa ya?
masalah yang terjadi di hubungan kalian itu bukan karena dari kaliannya gitu ya, bukan dari hubungan ini yang salah, tapi ada masalah faktor luar yang akhirnya mempengaruhi hubungan ini jadinya bermasalah. Seperti itu kayak misalkan ya apa itu namanya, dianya tukang selingkuh atau keadaan keuangannya dia ini bergejolak seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan dari masalah kalian berdua, tapi karena ada faktor luar yang mempengaruhi akhirnya hubungan ini bergejolak. Sehingga kalau aku lihat dia tetap yakin, tetap memilih, tetap bersikukuh teguh bahwa kamulah yang akan dia pilih jadi pasangan hidup. Tetap kamu sasaran dia, tetap kamu tujuan dia. Cuman untuk saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk menyelesaikan dulu masalah-masalah dari eksternal ini agar hubungan kalian ini tidak terpengaruh lagi dari masalah-masalah eksternal kayak dia mungkin tidak akan selingkuh lagi atau dia akan menstabilkan keuangannya ya, melepaskan diri dari kecanduan-kecanduan dia itu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat tetap tujuan keinginan dia, orang yang dia mau jadi pasangan dia itu adalah kamu. Tapi untuk sekarang masih harus menyelesaikan masalah-masalah dulu yang timbul dari apa namanya, dari eksternalnya gitu ya. Ya itu tadi kalau aku rasa. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian untuk alfabetnya di sini ada F, C, X, G, R, P, S, N, J, B, Q, Z, K, O, W, D, M, A, U, I, E, T, dan H. Oke, ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.